gini, makanya Pak Ginting, saya maaf sekali lagi. Makanya ada pernah penjelasan kawan Kristen pemahaman bahwa intinya di situ bukan makna roh yang sesungguhnya, tapi perlu didalami bahwa maksudnya adalah bukan roh gitu. Tidak ada yang tahu Tuhan itu seperti apa gitu loh. Roh itu hanya kata yang mewakili sesuatu yang tidak nampak gitu loh. Itu poinnya. Saya rasa di sini Pak Ginting paham. Namun kalau Pak Ginting memahami bahwa Tuhannya itu adalah sesungguhnya roh itu sendiri, ya itu kembalikan ya. Saya tidak akan memperdebatkan gitu. Makanya Itu inilah ada kalimat dari penepma gimana? Asal katanya penepna berasal penoma yang berasal dari kata penepma. Oke, Dan saya bilang teks Yunaninya natur. Gimana? Saya bilang saya tidak akan memperdebatkan dari segi ada pandangan berbedanya. Saya mau ikutin saja sesuai dengan apa yang gitu loh Pak Ginting. Cuman makanya saya bilang ini yang belum finish sebenarnya gitu dalam memahami gitu. Tapi kembalikan bahwa tadi juga Pak Ginting dari sebenarnya udah finish. Kenapa? Pribadi. Karena apa yang saya jelaskan Bapak benturkan dengan sesuatu yang sebenarnya sama-sama gaib. Nah, tetapi itu kan lebih dalam roh ya, roh itu kan natur. Tapi di dalam lagi dia, yaitu memang gaib, tidak bisa dipahami bagaimana bentuknya, bagaimana rupanya, bagaimana besarnya, karena namanya roh. Gitu? Pak Ginting tahu kan sejarah bagaimana animisme? Kenapa? Dia menyembah apa? Menyembah roh. Nah, gaib juga nggak? Gaib. Nah itu. Ya iya, iblis gimana juga coba? gaib. Iblis juga kan gaib kan. Tapi bukan tentu Tuhan. Sama-sama makhluk rohania. Apakah semua roh itu pasti Tuhan? Kan tidak. Ya toh? Tapi Tuhan pasti roh gitu. Ya iya, Tuhan udah pasti roh. Tapi bukan semua roh itu Tuhan. Kalau yang Bapak maksudkan itu, makhluk gaib itu ya. Bukan semua makhluk gaib adalah Tuhan. Semua yang gaib belum tentu Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi ya, Tuhan adalah yang gaib atau roh ya. Oke lah kita sederhanakan seperti dia. Itu iya, Tuhan makanya kalau tetap roh. Dipaksakan. Pak, ya. Tuhan adalah roh, tapi bukan semua roh itu adalah Tuhan. Nah, membedakannya gimana? Ada roh setan, ada roh apa? Roh iya, membedakannya gimana Pak Ginting? Orang kepercayaan animisme dia. Bagaimana kita membedakannya? Tentu kita nggak bisa, namanya roh. Gitu. Nanti perbedaan itu akan dipahami nanti di sana. Nah, kalau sekarang kita dengar Pak, kita sekarang untuk membedakan mana roh yang berasal daripada Tuhan, mana roh yang berasal dari iblis, dari ajaran-ajarannya dan perbuatannya. Makanya Paulus mengatakan ujilah segala roh, katanya ujilah segala roh, mana yang berasal daripada Tuhan, mana yang berasal dari antikristus. Oh, bukan Paulus itu, Yohanes itu. Aku sama orang Kristen ini loh. Dia bilang Yesusnya itu Tuhan, tapi yang kau dengar itu Paulus. Siap? Apa maksudnya itu? Kalau Tuhanmu itu Yesus, yang kau dengar itu apa perkataan Yesus, bukan apa perkataan Paulus. Itu namanya LOL, tolol. Oke, Madam, gini ya. Kalau memang kau bilang Yesus kau itu adalah Tuhan, santai dulu, kau harus dengar apa yang Yesus bilang, bukan apa yang orang-orang lain bilang. Karena yang kau sembah itu adalah Yesus. Jadi di dalam Bible-mu itu, dengarlah atau saring, filter apa yang dikatakan Yesus itu. Itu menjadi pondasi kamu, bukan orang lain. Karena itu mulut dia, dari suara dia. Itu yang harus kalian dengar, dan yang kalian catat, dan yang kalian lakukan. Bukan yang Paulus lakukan. Sudah, Bu? Sudah? Ibu Madam, sudah bisa ditanggapi? Ya, sudah. Ya. Ibu mendengarkan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala atau kata Nabi Muhammad? Jelas satu. Karena kami tidak disuruh menyembah Nabi Muhammad. Kami disuruh menyembah Allah. Kalau kau beda. Dengar Yesus dulu. bilang dia messenger, tapi kau ikutin apa kata Paulus? Bahwa Paulus bilang Yesus itu Tuhan. Padahal Yesus itu diangkat menjadi Tuhan setelah dia mati. Waktu dia hidup, dia tidak pernah berbicara tentang apapun tentang dirinya itu Tuhan. Bahkan di dalam kitabmu sendiri, tertulis bahwa dia itu hanya seorang messenger. Kalau kalian nggak mau baca, itu urusanmu. Tapi kita cuma mengingatkan bahwa, hey, dengarlah apa kata si Yesus, bukan kata si Paulus. Karena yang Tuhan di sini dia, bukan si Paulus. Kenapa pula kalian dengar sebaliknya?
Oke, sudah ya. Hadis itu perkataan siapa, Bu? Hadis itu adalah semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu dicatat oleh oleh teman-temannya, jangan panjang dan kita lebar. itu mengikuti Ibu, apa yang dia buat, tapi dalam rangka menyembah Tuhan Allah, bukan Nabi Muhammad. Kami nggak pernah menyembah Nabi Muhammad. Yang saya bilang ibu menyembah Nabi Muhammad siapa? Lah terus apa hubungannya dengan itu ya, tadi? Dengar dulu, ibu tadi kan berkatanya begini, dengar ya. Ibu tadi berkata begini, kalian Tuhan kalian Yesus, tapi kenapa kalian mendengarkan kata Paulus? Kan itu poin yang saya tangkap, ya benar ya? Ya. Nah, sekarang saya balikkan perkataan itu. Tuhan ibu kan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ibu mendengarkan kata Nabi Muhammad? Karena dia memberikan message kepada Nabi, dan Nabi itu mendelivery kepada manusianya, termasuk kau, paham nggak? Jadi kalau otak kita ini di manusia ini diberikan otak untuk berpikir, bukan seperti binatang. Jadi kalau kau berpikir bahwa Tuhan itu turun ke bumi untuk menyelamatkan dosa manusia, alangkah dangkalnya pikiranmu. Tuhan itu tidak perlu menjelma menjadi apapun, karena dia yang membuat peraturan. Dia membuat manusia, dia membuat universal ini, dia membuat setan, dia membuat segalanya. Jadi kalau kamu anggap dia harus turun ke bumi ini untuk menyelamatkan manusia, alangkah lucunya kamu. Karena kita itu dibuat dari dia. Dan dia itu membuat suatu peraturan yang harus dilakukan oleh manusia. Kalau kamu melakukan kesalahan, ini reward kamu. Kalau kamu buat yang bagus, ini pahala kamu. Dia yang membuat semua itu. Bagaimana pula kau berpikir dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia? Orang semua itu dari dia kok. Udah. Kalau memang Tuhan mau turun ke dunia, lalu di mana peraturannya nggak boleh? Tidak ada. Kau lihat di Bible-mu itu bahwa Tuhanmu itu tidak bisa dilihat. Makanya kau baca kitabmu. Saya tanya peraturannya di mana? Di dunia ini, semua orang berbicara dengan kamu untuk bacalah itu Bible-mu supaya kamu paham. Gitu loh. Kalau kamu nggak baca Bible-mu, hanya mendengar pendetamu, itu fatal. Itu fatal. Kamu harus baca itu Bible-mu. Apa di dalam Bible-mu? Apa yang Yesus bilang, gitu loh. Kita aja orang Islam yang tidak orang Kristen, kita mengikutin semua apa yang Yesus buat. Nggak aneh kok rasa itu. Dengar ya. Nggak aneh kok rasa kenapa orang Islam itu melakukan semua yang Yesus lakukan, sementara kalian tidak. Sebentar, Ibu bilang semua orang Islam melakukan yang dilakukan Yesus semua? Of course. Jangan kau bilang Paul yang nulis. Kau baca itu perjanjian lamamu dan 10 perintah Tuhan. Kamu tahu kalau mereka itu datang ke Bani Israel untuk menyelamatkan di sana, bukan untuk semua dunia. Baca dong itu kitabmu itu. Waduh, tengok ya Bu, tadi Ibu kan cerita-cerita. Sekarang begini, tadi Ibu bilang itu yang poin yang saya tangkap ya. Tuhanmu Yesus, kenapa kau mengikuti kata Paulus? Paulus itu menjelaskan siapa Yesus itu. Udah ya, satu. Demikian juga Ibu, Tuhan Ibu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ibu mendengarkan kata-kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad menceritakan Allah itu. Sebenarnya sampai sini udah clear. Cuman Ibu terlalu emosi, bersemangat. Tidak ada clear. Kalau kau baca kitabmu, jelas Yesus itu menerangkan kepadamu untuk melakukan 10 perintah Tuhan. Hukuman Taurat. Hukum Taurat itu yang digembar-gemborkannya. Kamu tahu nggak? Makanya baca kitabmu. Kalau perjanjian baru si Paulus tulis, kenapa kau percaya? Kenapa kau percaya yang bukan sama sekali Tuhan atau Nabi? Sementara di dalam Injilmu sendiri, dalam kitabmu sendiri, bahwa dia mengatakan dia diutus. Diutus mulutnya, dari mulutnya loh dia bicara. Aku ini bukan siapa-siapa, aku hanya diutus. Aku itu tidak ada apa-apanya. Mulut dia loh cerita, dari keluar mulutnya loh. Kok yang kau percaya itu Paulus, yang notabene Paulus itu penjahat dulunya. Ibu percaya kenapa Nabi Muhammad? Kenapa? Nggak percaya, nggak ngerti kau. Ibu boleh percaya Nabi Muhammad, tapi Ibu melarang kami percaya Paulus. Ini kan nggak adil namanya. Waduh. Ginting sebentar. Jadi Al-Quran itu berbicara dengan apa yang Nabi Muhammad lakukan itu sinkron. Ginting, biar saya aja Ginting. Coba lawan itu. Dia boleh percaya Nabi Muhammad, kita nggak boleh percaya Paulus. Lucu. Kalau kalian itu kan Tuhanmu itu Yesus. Dia kan ngomong nggak pernah. Sekarang aku tanya sama kau tongkat. Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa?
Baik, Jawab. saya akan menjelaskan ya. Tuhanmu siapa? Tuhan Dibaca saya jangan adalah- baik-baik. Dijawab Ginting, dulu sebentar, Tuhanmu siapa? Tuhanmu siapa dulu? Siapa Tuhanmu? Ginting, saya tambahkan Ginting ya. Ginting tahan dulu ya. Kok ginting sih? Tuhanmu Ginting. siapa? Dijawab kok ginting. Tuhanmu siapa? Jawab Ya, dulu baik. Tuhanmu siapa? Saya jawab, Tuhan saya adalah namanya Yahweh yang menyatakan keagungan di dalam diri Yesus Kristus. Oke, Dan oke, Tuhan selesai. saya Nggak itu perlu, aku nggak mempunyai perlu kau bicara. ekstensi yang sangat Setelah aku besar. baru kau bicara. Bukan seperti Tuhanmu yang tidak punya ekstensi. Sehingga kamu mengimani Tuhan yang tidak punya ekstensi, lalu kamu benturkan dengan ajaran kami yang mempunyai ekstensi. Apa bantahanmu? Silakan. woi, halo, Tuhan itu tidak pernah mati. Kalau kau bilang Tuhan kau mati, alangkah lucunya kau. Tuhan itu maha kuasa. Jadi kalau kau bilang Tuhanmu mati, sementara di dalam kitabmu sendiri tidak ada yang bisa mati. Kau tahu itu? Hah? Itu Nabi Jona 3 hari 3 malam di dalam perut ikan itu dia tidak mati. Dia tidak Tuhan loh. Kenapa dia tidak mati? Hah? Coba kau baca dulu, kau baca dulu kitabmu, baru kau berbicara. Karena kalau cuman kau dengar dengan emosimu bahwa Islam itu, Udah, Islam gantian, itu, ya. Jadi Islam begini, itu begini. cuman mengetawain kami. Dengar dulu kau, dengar kau dulu, dengar sebelum aku bicara selesai, jangan ngomong. Jangan ngomong dulu sebelum aku selesai. Kamu menuduh, Bu. Jadi Bu, jadi ya. Sebelum aku ngomong, jangan ngomong dulu. Jadi Bu, jadi begini Bu, jadi gantian. Jadi Bu, begini Aku Bu. belum selesai, kau jangan ngomong dulu. Enggak, oh iya silakan selesai. Yuk, gas, Tetapi gas, giliran gas. kami jangan dipotong Bu ya, silakan. Ya, oke. Kami kasih kebebasan, silakan. Sekarang kau harus tahu ya, bahwa orang Islam itu mencintai Yesus, ya, atau Nabi Isa, ya. Cuman bedanya, ya, kalau kalian itu, Yesus itu adalah Tuhan, kalau kami dia adalah Nabi. Ya, kenapa aku bilang Islam lebih memuliakan Yesus daripada Kristen? Pak Haji, Karena Cici, kalian turun ya, biarkan makasih berita dia itu disalib dan kalian biarkan dia tidak berbaju full begitu dalam kondisi seperti itu. Alangkah kasihannya ya Yesus itu gitu loh. Sementara dari Bible sendiri kalian baca di Bible kalian yang Yesus menyatakan siapa dia. Apa yang harus kalian lakukan? Jangan Paulus ya. Karena apa yang harus kalian dengar itu apa yang Yesus bilang, bukan Paulus. Karena Tuhan kalian, kalau kalian anggap dia itu, kalau kalian anggap dia Tuhan, dengarlah apa yang dia bilang. Bukan perantara orang lain ya. Jadi kalau memang kalian cinta dengan Yesus, lakukan apa yang dia buat, ya, apa yang dia ajarkan, apa yang disebutkan dalam Bible itu, itu baru paten. Bukan yang dibilang Paulus atau si ini, si itu, si ini. Karena Paulus itu bukan siapa-siapa. Dia bahkan tidak pernah ketemu Yesus. Paham nggak kau? Dan dia membuat surat itu berapa puluh tahun setelah Yesus meninggal. Dan kau tahu Paulus itu siapa dulunya? Penjahat dia. Dia menghilangkan hukum Taurat karena dia benci bapaknya. Bapaknya itu adalah orang Israel. Kalau tidak percaya kau silahkan. Ada banyak buku, internet, segala macam. Cari. Selesai? Udah apa belum? Sudah. Nah sekarang siap tahan kupingmu ya. Jadi begini madam yang cantik ya. Ketika kamu mengatakan bahwasan kami orang Islam memuliakan Yesus karena kami mengimani Yesus sebagai seorang nabi, tetapi kalian menuhankan Yesus. Kamu harus paham. Di dalam Al-Quranmu itu menjelaskan bahwasan Isa itu mutlak hanya sebagai seorang nabi. Al-Quranmu menjelaskan Isa itu tidak luas seperti yang dijelaskan di dalam Injil yang kami imani. Ibu harus paham itu. Di dalam Alkitab itu menjelaskan Yesus itu sangat luas. Jadi kekristenan itu melihat Yesus itu dari berbagai macam sudut pandang, bukan sesempit kalian memandang Yesus di dalam Jangan Al-Quran. opini kau, harus ada dalil. Oi, Medem, jangan ngomong. Medem, kau ini sudah Medem nggak sportif orangnya. Ya, tapi dalil kasih tahu. jangan Jangan penakut opini, gitu aku kasih tahu dong. opini. Ketakutan ini orang Medem ini. diam orang dong, ini. Medem. Orang ketakutan ini. Enggak, dia nggak sportif ya. Tapi narasinya juga terarah coba. Nggak ada Nah, penting sama aku. Narasimu itu dari Iya. tadi itu tidak Nggak ada penting, terarah. tapi Narasimu dari dicampur. tadi itu Makanya loncat-loncat, Bu. kau kasih Tidak satu arah, dalil. Bu. Dalil mana? Narasimu ini tidak satu arah lagi. kemana-mana. Dalilmu Kamu tidak mana? seperti. Dalil, bukan suara kau yang kudengar, suara Yesus yang kudengar. Kamu tidak punya ilmu di Di sini. mana Kamu di hanya dalam jawab, tidak punya ilmu. kitabmu Waduh, si dalil Medem itu tadi berkata. janjinya kalau orang ngomong dia nggak ngomong. Dalilnya, Ini saya manusia tidak ini. suka opini ya. Aku nggak suka opini. Kalau ada dalil kamu, Medem, kita jangan dalil ke munafik dalil. lah jadi manusia. Jangan munafik jadi Dalilnya, manusia. dalil.
Saya tidak mau didengarkan. Ini bukan di dalam gereja yang hanya mendengarkan opini. Emang rupanya Medem tadi bicara ada dalilnya. Mana dalilnya Medem bicara? Mana dalilnya? Tunjukkan, gampang kan? Enggak, Medem dalilnya mana bicaranya? Gantian, Madam. Ada. Mana dalilnya? Enggak ada ngomong dalil kok tadi. Ini giliran dia. Kasih dalil. Enggak, Medem dalilnya mana? Coba tunjukkan dalilnya mana? Diam, jangan ketakutan. Ya, sekarang kau potong aku. Ini manusia munafik, Medem. Gantian, tahan. Jadi begini, Madam. Kami itu mengimani Tuhan Yesus itu. Yesus itu adalah salah satu bagian daripada eksistensi Tuhan menjadi manusia. Karena Tuhan kami itu bukan Tuhan yang mitos seperti ibu imani. Tuhan ibu itu adalah Tuhan yang mitos yang tidak pernah menunjukkan bukti-bukti kepada manusia. Padahal manusia ini berakal. Ibu punya akal. Masa ibu mau menyembah kepada Tuhan hayalan? Coba, bayangkan saja, Bu. Apa ekstensi Tuhanmu sehingga kamu percaya bahwa Tuhanmu itu adalah pencipta alam semesta? Buktikan kepada kami, apa ekstensinya? Coba. Nah, sekarang kau mau dalil ya, di mana Yesus itu berkata dia bukan Tuhan. Ini buka kuping kalian dan ambil pulpen dan buku ya. Tuhanmu, kau bertanya tentang Tuhan. Udah diam potongkan, aku ngomong sekarang. Ini giliran aku kan, tadi kau suruh aku ngomong kan? Diam dulu potongkan. Ya, mana? Yohanes 10:29. Kau baca sendiri ya, kau tulis ya. Ya baca, Ibu jangan bohong, baca. Lah kau ada Bible nggak? Baca, jangan ngomong aja. Kau ada Bible nggak? Baca, jangan ngomong aja. Mana? Baca. Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Mana? Baca. Oh, bodohnya si anak Medan ini. Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Apanya yang udah dibaca? Itu udah dibaca. Baca. Tenang aja, santai. Kolongor. Udah dibaca. Dasar kolongor. Gak kau pakai ya itu otak. Terima kasih. Inilah ajaran kami beda dengan ajaran Ibu. Kami tetap bicara sopan. Otak dipakai itu. Udah dibilang Yohanes 10:29. Yesus lebih kecil daripada Tuhan. Apanya yang mau dibaca, ha? Gak kau baca itu? Izin host bicara boleh? Semuanya, izin host bicara boleh ya? Silakan. Bentar deh. Aku mau tunjukkan biar orang ini terbuka kepalanya. Iya. Tuhan lebih besar daripada Yesus. Yohanes 14:28. Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan. Markus 16:19. Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan. Kisah Para Rasul 7:56. Allah tahu kapan datangnya kiamat, sedangkan Yesus tidak tahu. Matius 24:36. Yesus bersyukur kepada Tuhan. Matius 2:25. Lukas 10:21. Yesus berteriak memanggil Tuhan. Matius 27:46. Markus 15:34. Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Lukas 23:44-46. Yohanes 19:30. Yesus disetir oleh Tuhan. Yohanes 5:30. Udah. Apa yang kurang? Udah. Sebentar, Abang, ya. Saya izin bicara dulu, host. Dari tadi cuma menyimak aja. Biar gini, intinya kan kita diskusi ya. Kalaupun yang berdiskusi kekeh dengan pemahamannya nggak ada masalah, tapi saya sih pengen netizen dapat poinnya yang di bawah nih, yang di bawah-bawah itu biar bisa diedukasi juga. Jadi ketika berbicara itu didengar gitu, poinnya ada yang didapat gitu. Permasalahan nanti narasumber tetap dengan keyakinannya itu bukan masalah juga sih. Toh nanti di room-room lain juga mungkin akan ketemu lagi dengan teman-teman di ini. Cuman saya sebagai host, saya pengen menjembatani saja. Saya tidak akan masuk ke dalam materinya, cuman saya harapannya itu tetap kondusif dan dijaga diksi-diksinya supaya tetap nyaman, viewer juga di bawah juga tetap nyaman, bisa menangkap poinnya, bisa biarkan mereka viewer di bawah yang nanti akan menyimpulkan mana yang berdasarkan dalil, mana yang berdasarkan asumsi. Menurut saya itu lebih bijak. Tapi masing-masing narasumber bisa memberikan kesempatan satu dengan yang lainnya. Jadi tertib biar kita sama-sama belajar termasuk hostnya. Mungkin bisa disepakati itu dulu. Oke. Sebentar. Ya. Baik ya. Kalau memang nanti kondusif, host akan pasif lagi. Tapi kalau nanti kurang kondusif, mungkin host yang akan menjembatani siapa yang bicara, siapa yang mendengarkan. Mungkin seperti itu. Silakan sekarang waktu saya kembalikan lagi ke narasumber semua. Terima kasih. Oke. Pak Meme Bos, saya sebentar 1 menit ya. Ya. Kita harus berbicara santai ya, santai kita sampaikan. Sekarang begini, Ibu Medem tadi mengatakan bahwa Yesus berkata bahwa dia bukan Tuhan, ditunjukkannya dalil-dalilnya. Bukan saya yang berkata, Pak. Itu di dalam Bible-mu. Saya cuma membacakan. Waduh, tengok itu. Ya? Pak Host lihat tuh. Dengar nggak? Nah, jadi kamu harus kalau pemilihan pembicaraan itu dipikir dulu. Bukan aku yang berbicara.
berbicara, aku membacakan ayat di dalam kitabmu. Jangan kau bilang aku yang ngomong. Kalau aku yang ngomong beda, itu adalah ayat di dalam kitabmu yang aku tunjukkan. Kalau kau nggak mau percaya itu urusan kau, tapi itu pasti bahwa aku membacakan ayat dalam Al-Quran, dalam Bible-mu. Jadi jangan kau bilang aku yang ngomong. Ginting nggak usah ditanggapi, Ginting nggak usah ambil alih lagi. Bisa harus ambil alih lagi nih. Adi, kalau nggak bisa diajak ngomong si tongkat ini dibuang aja, Adi. Karena dia nggak mau dengar. Sebentar, izin Madam. Semuanya izin Madam. Pak Hos, sebentar ya. Ini kan kami yang ditanya. Seharusnya kami yang lebih banyak berbicara untuk menjelaskan, bukan malah ibu itu yang bertanya, menyimpulkan. Coba Pak Hos pikirkan. Jangan kau bilang aku yang ngomong, aku membacakan dari kitab kamu. Sebentar, izin ya, bicara dulu, boleh dong. Boleh dong. Ya, boleh ya. Baik, silakan tarik napas dulu semua, istighfar yang muslim, sholawat nggak apa-apa. Ini kan dialog ya, bukan interogasi atau bukan untuk memaksakan kehendak, tidak. Ini berdiskusi. Sebenarnya kan targetnya adalah pure gitu loh. Kalau saya ya, mohon dikoreksi kalau saya salah. Kita bersama-sama belajar termasuk host. Nah, karena tadi saya serahkan ternyata tidak kondusif juga, mungkin saya akan coba untuk menengahi. Jadi ketika ada yang siapa yang bicara, siapa yang mendengarnya itu ada otoritasnya di host. Bisa disepakati dulu nggak ini? Permasalahan nanti, sebentar dulu. Permasalahan nanti ada yang kata pernyataannya atau narasinya yang tidak sesuai, nanti bisa di-counter ketika waktunya untuk berbicara. Mungkin bisa seperti itu dulu, disepakati dulu, Madam dan yang lainnya. Iya, begini Adi, kamu tahu saya bisa lembut, bisa juga keras, tergantung lawannya, ya. Kalau lawannya itu berbicara sesuka hati dia, saya nggak bisa. Aku sama kayak mereka, aku orang Medan juga. Jadi kalau mereka mau dihargai, hargai. Karena di sini bukan siapa yang mau menang, siapa yang mau salah. Kebenaran yang diungkapkan. Saya nggak mendapatkan apa-apa di sini. Ya, jadi kalau saya bacakan sesuatu di dalam kitab dia dan dia mau membantah, itu urusan. Yang diterapkan aturan itu, Madam. Anda, Pak Tongkat, saya tidak mengada-ngada di dalam kitab Anda. Makanya saya kasih referensi. Kalau saya mengatakan kesalahan, baru kau bisa marah. Ya, kalau kau nggak terima itu urusanmu, kecuali dalam referensi itu aku ngada-ngada. Baru kita dialog, Madam. Jadi jangan liar seperti ini dong. Makanya kau juga diam. Waktu anak Medan bilang itu bahwa ini perkataan aku harus mengklarifikasi bahwa itu adalah perkataan yang di Bible yang aku bacakan. Jadi kan harus terima, karena memang itu benar. Semuanya. Semuanya ya. Dengar sebentar, Pak Hos. Sebentar, Pak Hos, saya bicara nanti kalau Abang bicara lagi nanti ada reaksi lagi, Bang. Enggak, sebentar aja saya sampaikan. Nanti pasti ada reaksi lagi. Silakan lihat. Ya gini ya. Tadi Ibu Madam mengatakan bahwa dia membaca di Bible ada perkataan Yesus yang berkata aku bukan Tuhan. Benar kan? Itu yang kita dengar. Yesus lebih kecil daripada Tuhan, makanya Bapak tolong ya, kalau Bapak kepengen ngomongnya baik-baik. Ibu sendiri yang bilang Yesus berkata bahwa dia bukan Tuhan. Of course, kamu nggak baca yang saya bacakan, Yesus lebih kecil daripada Tuhan, Tuhan lebih besar daripada Yesus. Itu perkataan benar apa salah, Pak? Kalimatnya itu tadi Ibu berkata bahwa Yesus berkata dia bukan Tuhan. Ya tentu dong, Yesus menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Ya sudah, boleh dong. Mungkin harus bicara, boleh dong. Nah, boleh ya. Saya tuh tidak memihak, saya hanya pengen mengarahkan supaya diskusi berjalan dengan sehat, itu saja. Ya mohonlah ketika sudah disepakati, ya sepakati itu. Makanya saya bilang, ketika nanti pernyataannya dirasa tidak sesuai atau flying pick atau apapun namanya, maka nanti ada hak sanggah. Hak untuk membuktikan kesalahannya dan segala macamnya, ada waktunya. Tapi tolong bisa menghargai satu dengan yang lain. Mau itu hoak atau apapun nanti ada waktunya. Jadi diskusinya bisa, dialognya bisa berjalan, tidak tumpang tindih obrolannya sehingga poinnya nggak dapet gitu loh. Itu harapan saya sih. Kalau mau disepakati. Iya, benar gitu Adi. Benar. Sorry. Jadi begini, kalau dia berbicara, ngomong lagi dia. Sekarang dia berbicara dan dia membalikkan pembicaraan ya, itu tadi nggak cuma benar. ngomong aja.
Ya kau diam dulu lah, kau masih ngomong. Kalau kau ngomong udah diam dulu gimana? dari tadi kan. Makanya aku yang bilang bicara kamu dari kalau tadi. ngomong itu sesuai Kamu apa yang bicara aku beberapa bilang. fakta. Jangan ngada-ngada. Loh, yang tadi ngomong kan dia terus. Kau diam, Tongkat. Kau diam, kau diam. Ini host belum beres bicara. Bu Sebentar. Madam, ngasih host itu Sebentar. ngatur dulu Ibu Madam. Udah matikan Jadi dulu dia si ini akan Adi. host itu Si ngatur Tongkat dulu, ini Madam. di-mute dulu dia. Sebentar, ini Madam, bisa kan udah semuanya ini untuk saya lihat mendengarkan dia. dulu bisa Coba Pak lah. Host yang adil lah dulu cara mengatasinya ini yang adil lah. Saya Ya, makanya kami mohon adil lah. sebentar. Ketika saya Makanya belum- kalau Anda mau sebentar. adil, jangan diputar bahasanya. Sebentar, Adi. Dia itu harus berbicara sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Ya, yang nggak saya gini, ucapkan jangan dirubah itu. Harus ada. Madam, saya izinkan saya bicara dulu sampai beres. Nanti setelah itu silahkan ditanggapi. Tapi saya kan belum beres bicara, sudah berbicara lagi, rusuh lagi, gitu loh. Saya hanya berusaha objektif di sini. Permasalahan nanti ada yang asumsi atau ada yang segala macam. Nanti ada hak untuk membantah itu semua. Tapi kasih kesempatan masing-masing untuk punya waktu berbicara. Namanya juga dialog, gitu loh. Itu harapan saya supaya apa? Viewer di bawah bisa teredukasi. Nanti saya yakin viewer itu lebih pintar. Dia akan melihat mana yang berdasarkan data dan fakta, mana yang berdasarkan asumsi. Itu sih harapan saya. Tapi dialognya berjalan dengan kondusif. Itu saja harapan saya ya. Saya tidak memihak kemana-mana. Saya ini karena di room saya punya kewajiban untuk membuktikan bahwa Islam itu salah satunya itu berkeadilan. Nah, konsep keadilan ini yang sobat saya terapkan di room saya. Karena saya fakir ilmu, jadi saya pengennya kondusif. Viewer di bawah teredukasi, yang berdiskusi juga nyaman untuk berdiskusi, menyampaikan apa pemahamannya. Nanti ada masalah counter dan segala macam atau bantahan ya normal, namanya juga diskusi. Tapi satu sama lain bisa saling menghargai. Itu saja sih poinnya. Kalau disepakatin, kita teruskan gitu loh. Gimana? Silahkan ditanggapi. Oke, sepakat. Setuju. Gitu. Madam, gimana Madam? Ya, yang penting dia sesuai dengan apa yang saya katakan ya. Kalau dia nggak sesuai dengan apa yang saya katakan, pasti saya sanggah. Enggak, nanti ada waktunya, Madam. Maksudnya jangan langsung dipotong. Nggak bisa, Pak. Karena terlalu panjang kita lupa. Jadi kalau misalnya ada kan satu ada kata di saya. awal, Peraturan udah lah. apa yang saya ngomongin, Turun gini kau diam dulu Tongkat. Kalau kau nggak mau diskusi, Madam. kau turun. Turun aja Ginting, ini orang nggak mau sportif dia udah Ginting aja turun kita yuk. Madam, udah turun, Madam, Bang. sebentar. Bang Meme di mute dulu, Bang Meme di mute dulu, Madam. Bang Meme, Bos. Kan ini saya sebagai Pak Host. sebentar, Abang. Saya maaf, Bang saya Ginting, turun dulu lah ya. Saya turun dulu, nanti saya masuk lagi kalau madamnya nggak ada lagi. Selamat sore Sebentar, semuanya. Bang Mereka Ginting. memang Gini, nggak suka sebentar. dengan orang kayak aku, Adi. Karena orang kayak saya itu nggak bisa Sebentar, dibodoh-bodohin. Madam, izin saya bicara dulu, Madam. Izin saya bicara. Aduh. Ya nggak Ya apa-apa, sudah. Adi. Kalau mereka turun, kalau mereka itu mau bicara dengan baik. Sekarang begini ya, Adi. Orang ini dari tadi tidak pernah benar. Kalau dia benar, tidak mungkin seperti itu. Orang berdiskusi itu membicarakan dalil. Kamu lihat tadi dia ngomong ada dalil nggak? Madam, boleh saya bicara ya, Madam? Saya di sini menyediakan room untuk masing-masing narasumber menyampaikan pemahamannya. Terlepas benar dan enggaknya itu kan subjektif. Sudut pandang mereka menurut mereka benar ya silakan, kan ada viewer. Cuman saya pengen berkeadilan. Jadi ada hak-hak untuk menjawab atau membantah bahwa ketika ada narasi yang dianggap tidak benar. Itu saja. Tidak mau masuk ke dalam materi diskusinya. Saya tidak akan pernah masuk ke situ, Madam. Saya cuma mengkondisikan supaya kondusif. Itu saja, Madam. Karena gini, ketika sekarang nih turun, Madam tidak ada, mereka tetap naik lagi. Lebih baik difasilitasi sama Kamu saya. Muslim nggak? Kamu Muslim kan? Kalau kamu Muslim, kalau diskusi dia harus memakai data. Kalau dia tidak memakai data, dia mengolok-olok Tuhan tadi, mengolok-olok Allah, ya pasti aku emosi. Apalagi nggak ada Dari tadi, data. Madam, dari tadi siang mereka di sini di room saya itu nggak mau ngolok-ngolok, kondusif, Madam. Ada Ustadz Alif, ada Bang Bowo, ada Bang Rambe, ada siapa lagi. Mereka kondusif kok selama mereka ngikutin aturan saya. Ketika dia udah mengolok-ngolok, maka tanpa permisi akan saya langsung turunkan.
Tapi kalau Ya dari Muslim sebenarnya juga kalau mengolok-olok, maaf, berdiskusi itu sebentar harus Madam, pakai data. sebentar Kalau nggak ada Madam. data ya ngapain diskusi? Saya juga bisa keluar untuk apa? Buang waktu. Iya, ya monggo, Madam. Saya tidak ini, Madam. Saya tidak memaksa. Cuman saya pengen menunjukkan bahwa Islam itu berkeadilan, gitu aja. Tidak lebih. Saya tidak masuk kepada materinya siapa yang benar, siapa yang salah. Tidak. Saya fakir, terus terang, Madam. Cuman saya pengen kondusif supaya Ya saya nggak mau viewer ribut itu. sama kamu Adi karena kan kita sama-sama Islam. Masalahnya itu saya keberatan kalau orang berbicara dan diskusi tanpa memakai dalil. Kalau hanya opini ya nggak mau saya ngapain. Iya, tapi kan itu hak mereka, Madam. Itu hak mereka. Kita juga punya hak untuk menjelaskan. Kalau memang itu salah, kita tunjukkan yang benarnya seperti ini. Tapi disebut benar itu kan ketika harus ada yang salah. Nah, kalau mereka salah, biarkan dengan kesalahannya menyampaikan pemahamannya. Kita counter dengan pemahaman yang benar itu seperti itu. Nah, dengan begitu, viewer bisa teredukasi. Tapi kalau kita belum tahu pemahaman dia, belum dia sampaikan, terus kita menyalahkan dia juga, dasar kita beropini benar juga akan menjadi ambigu. Itu di pemahaman saya, Madam. Gitu loh, Madam. Ya kalau dia dari tadi bicara nggak memakai dalil ya kita nggak mungkin mau ngobrol lah. Kan kita kalau berdiskusi itu karena kita memberikan bukti. Kalau memberikan opini dia di gerejanya, bukan di sini. Gitu. Ya Oh, sorry ya ya kalau mungkin kamu beda agak lah. keberatan. Karena begini, kalau saya itu apa Adi memang aku agak keras dan tegas ya, spesial dengan orang-orang kayak gitu gitu. Tapi kalau ada yang baik kayak Pak siapa tuh ya, ada beberapa Kristen dia baik, sopan, pasti saya sopan gitu. Tapi kalau orang kayak gitu hanya opini, ya kan, di ngomongin nggak mau dengar, ya kan, kita kan berbicara menunjukkan dalil. Kalau dia nggak mau dengar dan dia marah karena kita menunjukkan bukti-bukti itu, ya itu urusan dia. Tapi dia harus mengcounter apa yang saya katakan dengan dalil juga. Kalau kamu bilang tadi, ya itu terserah dia, ya nggak bisa. Saya nggak mau berdiskusi sama orang yang beropini. Ya Tapi udah, sorry nggak Adi, apa-apa, Madam. Tapi sorry Saya Adi ya, hargai. begini aja. Begini aja, aku nggak mau apa. Memang saya kalau dengar orang menghina itu aku agak agak gedek gitu ya. Dan apalagi begitu diajak ngobrol dia nggak punya dalil gitu. Jadi maaf. Jadi ya aku nggak sempurna ya. Memang saya sangat tegas dan keras orangnya karena dengan orang-orang seperti itu ya. Tapi kalau orang-orang baik ya aku nggak seperti itu gitu loh. Ya, saya juga minta maaf, Madam. Artinya saya cuma berusaha objektif di sini, mengasih kesempatan kepada teman-teman yang berbeda keyakinan untuk memaparkan entah itu berdasarkan